Kayaknya masih banyak partai berpandangan pengaruh Jokowi akan terus besar meski dirinya sudah tak menjadi presiden. Hal itu terlihat dari beberapa klaim parpol bila presiden akan menjadi bagian dari partai tersebut. Ditambah, majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo memastikan keluarga Jokowi tidak lagi ada di PDI Perjuangan. Ini dia info terkini Widya. Nasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Pada awalnya banyak yang bersedih, kecewa, hingga marah-marah. Namun situasi Pilpres menjadikan semua berlalu begitu cepat. Dan PDI Perjuangan sudah move on, tak lagi berharap dan mesti memahami jika Joko Widodo kini bukan lagi bagian dari mereka. Usai gonjang-ganjing capres, kita melihat keluarga presiden benar-benar makin menarik diri dari aktivitas yang bersifat pribadi. Kita tak lagi melihat keluarga presiden jalan-jalan ke mall, wisata ke sebuah tempat yang indah, atau sekedar makan bareng. Presiden mulai menarik diri dan kedua putranya gantian muncul di panggung politik nasional. Akhir minggu lalu, sesaat sebelum memulai kegiatan di luar negeri, Presiden nampak memakai dasi kuning. Wartawan lantas ramai-ramai memberitakan bila Jokowi akan pindah ke Golkar. Padahal di awal-awal penetapan Gibran sebagai cawapres akan didahului dengan pengenaan jaket kuning. Bahkan ada yang sudah memastikan Gibran menempati Ketua Umum AMPG, sebuah sayap Golkar di kelompok anak muda. Namun sampai detik ini tidak ada kabar atau kepastian jika Gibran merapat ke Golkar. Ada pula selintingan lain. Gibran telah ditawari Ketua Umum Gerindra menggantikan Prabowo. Sebab bagi yang belum tahu, sekarang ini Prabowo menempati dua jabatan penting di Gerindra, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum. Rangkap jabatan yang tidak lazim, sebab jajaran Dewan Pembina mengawasi pelaksanaan jajaran pengurus harian. Kabar Gibran ke Gerindra pun hilang tak berbekas. Sementara itu, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN mengklaim Jokowi sudah menjadi bagian keluarga PAN, meski tidak ber-KTA, alias belum resmi memiliki kartu tanda anggota. Sebab Jokowi itu memiliki visi berkemajuan, sebuah visi yang sejalan dengan PAN. Meski begitu, Presiden belum menyampaikan dirinya bakal masuk ke partai mana. Tentang dasi kuning yang dikenakan, dia merasa nyaman. Jurnalis memaknai kenyamanan itu ada kaitannya dengan Partai Golkar. Sementara Sekretaris Negara Pak Pratikno menjelaskan dasi kuning itu dibeli mendadak, adanya yaitu, jadi tidak mempresentasikan apapun. Mau bagaimanapun, nama Presiden 2 periode ini sedang diseret-seret banyak partai sebagai upaya memperbesar suara mereka. Partai politik, terutama yang berada di koalisi Indonesia Maju, seakan-akan tidak memiliki nilai jual apapun selain menjual Jokowi. Mereka masih percaya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah yang 80% berdampak pada elektabilitas partai seandainya Jokowi masuk ke partai mereka. Baik Golkar, Gerindra maupun PAN, apakah lupa jika bungsu Jokowi sudah jadi ketua umum partai? Apa ya mungkin jika anaknya mengetuai sebuah partai, lantas bapaknya malah merapat ke partai lainnya? Lantas PSI buat apa? Apakah kita mau menutup mata? Kita banyak tersebar loh melihat baliho PSI di mana-mana. Bahkan bertuliskan PSI partainya Jokowi. Tidakkah itu semua menyiratkan Jokowi maupun Gibran hampir dipastikan jadi petingginya di PSI? Kita lihat
Di mana Mbak Puan berada di PDI Perjuangan karena ada ibunya di sana. Di mana Mas Mumtaz, Mas Hanafi, Mbak Hanum sekarang? Ya di Partai Umat, di mana bapak mereka, Pak Amin Rais, jadi ketua Dewan Suronya. Mbak Anjani, ya enjoy di PAN. Soalnya ketua umumnya kan Pak Zulkifli Hasan, itu bapaknya sendiri. Di mana Mas Ibas dan Mas Ahaye berada? Ya di Demokrat, soalnya Pak BY jadi ketua Majelis Pertimbangan Partai. Nah, fakta atas beberapa keluarga politisi jelas banget berada dalam satu partai. Mengapa? Memprediksi Pak Jokowi ke Golkar, ke PAN, bahkan ke Gerindra. Bila muncul tanya, mengapa Pak Jokowi dan Gibran belum mengumumkan masuk PSI? Soalnya mereka masih fokus untuk Pilpres. Masuk ke PSI sebelum memastikan kemenangan Prabowo Gibran bakal makin merugikan mereka. Pun jika Prabowo Gibran keok, perpindahan Jokowi Gibran ke PSI urung dilakukan. Keluarga mereka diperkirakan akan mundur perlahan dari politik. Asal teman-teman tahu ya, keputusan merubah batas usia di MK itu sesungguhnya opsi terakhir dan itu jelas merugikan. Pandangan publik ke keluarga bakal merosot drastis. Sehingga sekarang terbukti mereka tak lagi dipandang positif oleh masyarakat. Mereka harus memulai dengan langkah baru, memulai dari awal, memulai dengan pilihan yang tidak boleh salah. Sebab kesalahan berikutnya bakal menutup karir politik keluarga Jokowi. Dan berkumpulnya keluarga presiden di PSI otomatis jadi sorotan baru yang bakal merugikan elektabilitas Prabowo Gibran. Semua masuk ke PSI sebenarnya bukan pilihan terbaik. Tetapi bila di partai yang lain terlalu banyak konflik kepentingan, terlalu banyak faksi, masuknya Kaisang ke PSI hampir mirip penguasaan Demokrat oleh keluarga Pak BY. Jika Prabowo Gibran menang, masa depan PSI bakal mengulang kesuksesan Demokrat di 2004 dan 2009. Namun, seandainya kalah, nasib PSI jauh lebih buruk dibandingkan kondisi Demokrat sekarang ini. Pak Jokowi paham rayuan-rayuan Golkar, Gerindra maupun PAN agar merapat ke mereka. Sebenarnya hanya berharap limpahan suara para pendukung pribadi Jokowi. Dikira yang kecewa atas keputusan Gibran sebagai cawapres itu tidak besar, tidak berdampak buruk pada pilihan capres. Padahal kan makin hari rakyat makin sadar, makin melihat jelas jika kondisi penegakan hukum makin tidak karuan. Korupsi makin menggila, bahkan barusan melakukan OTT pada Gubernur Maluku Utara, Ketua KPK jadi tersangka, Wamenkumham terseret kasus suap, aparatur militer dan sipil dikerahkan ramai-ramai mendukung Prabowo Gibran. Kondisi demokrasi kita sedang terancam. Rakyat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. 1 tahun akhir pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibanding 1 tahun akhir masa pemerintahan Pak BY. Dulu masyarakat beramai-ramai meninggalkan Demokrat dan Pak BY agar Indonesia makin baik. Mereka berpengalaman menentukan pemimpinnya yang mampu membawa Indonesia tidak terseret dalam kemerosotan. Mereka belajar dengan benar kemana pilihan akan ditentukan. Tidak memilih Prabowo di 2014 dan 2019. Buktinya membawa Indonesia makin baik. Dan itu akan kembali terulang, rakyat bakal memilih selain Prabowo jika ingin negaranya makin maju. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya